Saudara, sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji menjadi impian tiap umat muslim. Namun, untuk menunaikan ibadah haji, mesti melewati proses panjang yang tak mudah untuk sebagian orang, meski bukan berarti tak mungkin. Dengan biaya haji reguler yang juga meningkat tiap tahunnya, jemaah haji khususnya asal Indonesia butuh waktu yang cukup lama sebelum akhirnya bisa berangkat ke Mekah. Satu persatu tahapan ibadah haji telah selesai dilakukan oleh jemaah haji. Pada pelaksanaan haji 2024 ini, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, total jemaah haji Indonesia yang meninggal ini mencapai 773 orang, sedangkan di tahun 2024 ini sebanyak 225 orang. Angka ini ditengarai menunjukkan adanya perbaikan dari permasalahan di tahun sebelumnya. Namun ternyata permasalahan pelaksanaan haji masih saja dirasakan oleh jemaah haji Indonesia. Nanya-nanya seperti itu. Anda itu ditugaskan untuk memfasilitasi kami. Selesaikan bantu kami. Kami anak kesulitan. Seperti sejumlah jemaah haji ini, saudara, yang protes kepada panitia pelaksana ibadah haji. Mereka mengeluhkan sempitnya bagian dalam tenda yang membuat sejumlah jemaah harus tidur di bagian lorong. Bahkan ada juga yang terlelap dalam posisi duduk karena tidak adanya ruang untuk merebahkan tubuh. Apa yang disampaikan jemaah tadi merupakan salah satu masalah yang dirasakan oleh jemaah haji Indonesia di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji 2024. Irjen Kemenak mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah catatan untuk dijadikan perbaikan ke depan. Catatan itu yakni adalah tenda yang over kapasitas dan memaksa jemaah harus berdesak-desakan, menu makanan yang tidak sesuai hingga keterlambatan distribusi makanan, ketiadaan air bersih di Arafah dan Mina, serta keterbatasan tempat tidur di tenda. Sementara tim pengawas haji 2024 juga menemukan sejumlah permasalahan. Selain tenda yang sempit, kamar mandi yang tersedia jumlahnya jauh dari mencukupi dan kondisinya kotor. Hal ini membuat jemaah harus antri cukup lama jika akan menggunakan kamar mandi. Dan seperti inilah saudara kondisi jemaah haji yang terpaksa tidur di area lorong karena tenda di Mina over kapasitas. Mereka tidur di lorong dan hanya beralaskan tikar. Tim pengawas haji menyebutkan ada salah satu tenda yang seharusnya bisa menampung 440 orang, namun ternyata kapasitasnya hanya sekitar 380, sehingga sisanya ini harus dipindahkan ke tenda lainnya. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan hampir semua temuan ini merupakan pengulangan, mulai dari soal transportasi, catering, hingga tenda bagi jemaah. Caimin menyoroti kapasitas yang diberikan bahkan kurang dari 1 meter per orang. Satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi, artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur, akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil, cara pembagian yang salah. Karena itu, ke depan tiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Kemudian rasio kamar mandi. Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantri sampai 2 jam, ada yang pingsan. Kemudian kebersihan tidak terjaga. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merespons temuan tim pengawas DPR RI soal tenda di Mina yang sempit kondisinya. Menurut Kasatgas Mina, sempitnya tenda di Mina ini karena banyak jemaah yang tidak pulang setelah melakukan lempar jumroh. Pihaknya juga telah membuka tenda cadangan yang digunakan untuk menyimpan barang. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas bilang bahwa pihaknya ini akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait penyelenggaraan haji di tahun 2024. Jumlah kapasitas tenda dibandingkan dengan jumlah jamaah Indonesia itu memang tidak sepadan ya. Artinya perlu memang ada space yang lebih memberikan ruang yang lebih luas bagi jamaah haji kita.
karena efek daripada penambahan kuota. Kita menegur pihak Maktab untuk mengosongkan gudang-gudang penampungan daripada kebutuhan Maktab untuk dijadikan kemah tempat tinggal jamaah Indonesia. Semua pasti kita evaluasi. Tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan pelayanan kepada jamaah haji. Itu poinnya. Jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jamaah mungkin ya merasakan pelayanan yang sangat memuaskan, tetapi bagi kami tetap harus ada evaluasi. Apapun harus dievaluasi. Dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Permasalahan nampaknya tak cuma soal fasilitas saja, saudara. Kalau kita mundur ke belakang, ini jauh dari sebelum pemberangkatan haji, sudah ada permasalahan yakni terkait dengan pembagian kuota haji tambahan. Nah, di tahun 2024 ini, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Kemenak mengeluarkan peraturan Menteri Agama bahwa 50% atau setengah kuota tambahan diberikan ke haji khusus, yakni 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI menuding Kementerian Agama telah melanggar kesepakatan rapat kerja dengan DPR RI terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Sementara itu, mengenai kecurigaan penyalahgunaan kuota haji ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah mengklarifikasi dalam pernyataannya secara singkat. Yakut bilang tidak ada penyalahgunaan dan sudah dilakukan secara benar. Kita lakukan teguran ya pada waktu kita masuk rapat kerja RDP dengan Dirjen Haji, dan Pak John Kennedy itu juga terang keras bahwa sampai di YouTube-nya itu begitu kan. Itu teguran keras pada Menteri Agama karena kita tidak rela ya terhadap para jamaah haji ini yang dapat tunggu sampai 45 tahun ya, itu dipangkas 10.000 ya untuk haji khusus. Artinya ini kan haji masuk hanya untuk punya mereka yang punya uang kan begitu. Nanti Pak Dirjen yang akan menjelaskan. Jadi tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya. Demi penyelenggaraan haji yang semakin baik, hampir semua fraksi yang tergabung dalam tim Was Haji DPR RI setuju untuk membentuk panitia khusus atau pansus haji. Pansus haji ini dinilai perlu dibentuk guna membenahi penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang dan bukan untuk menyudutkan ataupun menjatuhkan seseorang atau pihak tertentu. Hal ini melihat dari hasil pengamatan dari tim pengawas selama penyelenggaraan haji di tahun ini yang masih ditemukannya sejumlah kekurangan dan harus diperbaiki. Dengan beberapa teman fraksi yang di sini 9 fraksi yang di DPR RI, yaitu perlunya ada untuk dilakukan pansus ya. Pansus ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun, tapi ini adalah untuk evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kita tahu, saudara, bahwa kuota haji yang sangat terbatas ini membuat orang berbondong-bondong melakukan berbagai cara untuk bisa berangkat haji, bahkan sampai menempuh cara yang ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi gencar melakukan razia ke hotel-hotel yang diduga ditempati oleh jemaah haji ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi juga sering menggerebek hotel yang ditempati oleh jemaah haji ilegal, termasuk jemaah haji ilegal asal Indonesia. Sejak awal tahun hingga Mei 2024, sudah ada 3.500 warga negara Indonesia yang dideportasi karena pelanggaran keimigrasian. Salah satunya, yaitu terkait penggunaan visa haji ilegal. Nah, jadi adanya penangkapan-penangkapan itu bisa, kami belum memiliki data pastinya, tapi itu bisa menjadi sebuah kebenaran karena memang belum lama ini media Saudi melansir sebuah berita ada 300.000 orang dikeluarkan dari Mekah. Dikeluarkan dari Mekah, dari jumlah itu lebih dari separuhnya adalah warga negara Saudi dan sisanya warga negara asing. Jadi namun dalam proses pemulangannya nanti
tetap imigrasi pasti akan menghubungi kami dan untuk mengurus yang namanya surat perjalanan laksana paspor. Nah, disitulah kita bisa tahu dan angka deportasi kita cukup besar juga sampai saat ini. Kuota yang terbatas ini membuat antrian haji reguler di Indonesia sangat panjang. Hal ini membuat banyak jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci adalah mereka yang masuk dalam kategori orang lanjut usia. Salah satunya yakni Makrus, anggota jemaah haji asal Kecamatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Dia untuk bisa berangkat haji ini harus menabung selama 12 tahun. Meski telah berusia 97 tahun, ia tetap menjaga kesehatan tubuhnya sebelum bisa berangkat haji. Kini banyak pihak yang berharap antrian keberangkatan haji dari Indonesia bisa lebih cepat. Olahraga klone mbik nyambaki lho Mas. Sejene lari-lari terus perkembangan silat napa perlu kula praktekne. Badan sehat tapi antarane peninggal kali pemireng. Nggih. Harusan operasi kata. Jane tukokne Alat bantu dengar. alat bantu dengar tapi ora cocok wis lek kula kan ngguwak. Untuk bisa naik haji, tentu jemaah membutuhkan biaya yang tak sedikit. Dari tahun ke tahun, kita tahu terjadi peningkatan, saudara. Di tahun 2024 ini, pemerintah dan Komisi 8 DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji total ini sebesar 93,4 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jemaah haji di tahun 2024 ini sebesar 56 juta rupiah atau 60% dari biaya perjalanan ibadah haji. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan di tahun 2022 dan 2023 lalu yang biayanya sebesar 39,8 juta rupiah dan 49,8 juta rupiah. Terus adanya peningkatan biaya haji dari tahun ke tahun membuat warga harus berusaha keras menabung. Seperti yang dilakukan oleh salah satu jemaah haji yang bernama Darsiah yang merupakan penjual tempe di pinggir jalan dekat pasar tradisional Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah menabung selama kurang lebih 24 tahun dari hasil penjualan tempenya. Namun biaya yang besar dan antrian yang cukup lama tak menjamin jemaah haji mendapatkan fasilitas yang memadai. Terharu. Mak, nabungnya udah berapa lama, Mak? Udah 20 tahun. Dari tahun berapa, Mak? Tahun 2000. Biasanya kalau nabung itu berapa, Mak? Iya, seadanya. Ada 20, ada 50, ada 20. Saudara, penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun memang terus mengalami perbaikan. Namun sejumlah permasalahan masih saja terjadi. Meningkatnya biaya haji harusnya diiringi dengan kenyamanan para jemaah. Semoga kuota yang bertambah bisa mengurangi antrian yang terlalu panjang untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya diharapkan untuk terus melakukan evaluasi agar permasalahan pada penyelenggaraan haji setiap tahunnya bisa berjalan lancar. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai hilang jejak atau hilang sejak November 2023 lalu, seorang perempuan ditemukan